supaya kalian lebih memahami tentang persilangan di hibrid, mari kita selesaikan satu soal berikut. Jadi soalnya seperti ini. Jadi yang disilangkan itu adalah F1 dengan kisut kuning heterosigot. Ingat ya, kisut kuning heterosigot. Jadi kita langsung saja membahas soalnya. Saya rasa kalian sudah memahami maksud dan tujuan daripada soal ini, di mana yang ditanyakan itu adalah rasio fenotip pada F2-nya. Maksudnya rasio itu adalah perbandingannya. Kemudian yang kedua, bagian B, berapa persen kisut kuning pada F2-nya. Kemudian pada bagian C nanti diminta bahwa jika terdapat 3.200 tanaman, maka berapa kisut kuning ya. Maksudnya itu berapa kisut kuning. Nah ini. Jadi parental, kita ketahui bahwa parentalnya adalah bulat kuning disilangkan dengan kisut kuning. Nah, di situ maksudnya bulat kuning adalah merupakan F1-nya, berarti fenotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sedangkan ini B kecil kisut ya. Kisut karena diminta kisut adalah B kecil, sedangkan kuningnya adalah yang heterosigot, berarti K besar, K kecil, ya kan, heterosigot. Selanjutnya kita tentukan gametnya dengan cara yang sama tadi. Saya mengulanginya supaya lebih memahami lagi. Yang pertama kita lakukan ini adalah B besar, B kecil, berarti gametnya itu adalah bisa B besar, bisa B kecil. Berarti bisa B besar, bisa B kecil. Jadi kita tulis terpisah ya. Kemudian K besar, K kecil juga memiliki gamet itu K besar dan K kecil. Ditulis sama di atas, K besar, K kecil. Maka gametnya adalah ini B besar, K besar, B besar, K kecil. Gamet yang ketiga adalah B kecil, K besar. Dan gamet yang keempat adalah B kecil, K kecil. Nah sekarang yang di sebelah kanan ini itu B kecil, K besar, K kecil. Karena B kecil ini merupakan gametnya cuma B, sedangkan ini ada K besar, K kecil. Gametnya berarti K besar, K kecil juga, berarti ini K besar, K kecil. Maka gametnya adalah B kecil, K besar, dan gamet yang kedua adalah B kecil, K kecil. Setelah kita menentukan gametnya, langkah selanjutnya barulah kita bisa menentukan F2-nya. Saya sarankan gunakan saja ya papan catur ya. Ya, ini adalah genotipnya ya. Jadi kita akan membuat 4 baris dan 2 kolom seperti ini. Nah, yang sebelah sini kita tulis B besar, K besar. Ini B besar, K kecil, B kecil, K besar. Dan di sini kita tulis B kecil, K kecil.
Sementara yang di atas kita tulis B kecil K besar dan B kecil K kecil. Nah, kita tinggal gabung ya yang bagian yang nomor 1 itu kita tulis B besar B kecil K besar K besar. Selanjutnya yang nomor 2 kita tulis ini gabung ya, digabungkan antara B besar dengan B kecilnya, berarti B besar B kecil K besar K kecil. Selanjutnya B besar B kecil K besar K kecil. Ini B besar B kecil K kecil K kecil. Kemudian di sini B kecil K besar K besar. Di sini B kecil K besar K kecil. Di sini B kecil K besar K kecil. Dan di sini B kecil K kecil K kecil. Nah, bagaimana fenotipnya? Nah, fenotipnya seperti tadi. Nah, ini kan genotip, sedangkan fenotipnya adalah kita lihat fenotipnya yang nomor 1 itu adalah B besar B kecil berarti bulat, K besar berarti kuning. Nomor 2, B besar B kecil berarti bulat, K besar K kecil berarti kuning. Kemudian nomor 3, B besar B kecil berarti bulat, K besar K kecil berarti kuning. Nomor 4, B besar B kecil berarti bulat, K kecil berarti hijau. Nomor 5, B kecil berarti kisut, K besar berarti kuning. Kemudian 6, B kecil berarti kisut, K besar K kecil berarti kuning. Nomor 7, B kecil berarti kisut, K besar K kecil berarti kuning. Kemudian nomor 8, B kecil berarti kisut, K kecil berarti hijau. Nah, mari kita langsung saya hitung berapa bulat kuning. Berarti kita bisa tulis rasionya di sini ya. Berarti rasio antara bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding kisut kuning berbanding kisut hijau itu sama dengan 3
banding 1 banding 3 banding 1. Berarti jumlah bulat kuning ada 3, sedangkan bulat hijau ada 1, kisut kuning ada 3, dan kisut hijau ada 1. Berarti 3 tambah 1 tambah 3, 7 tambah 1 berarti 8. Jadi ada 8 fenotip yang dihasilkan ya, yaitu 3 bulat kuning, 1 bulat hijau, 3 bulat kuning, dan 1 bulat hijau. Sekaligus ini merupakan jawaban bagian A ya. Ini merupakan jawaban bagian A ya. Jadi jawaban bagian A. Sekarang bagian B. Berapa persen yang kisut kuning? A. Berapa persen kisut kuning? Berapa persen kisut kuning? Jadi kita kembali kepada kita berpatokan pada perbandingannya, di mana pada perbandingannya itu kisut kuning ada 3. Rumusnya itu adalah jumlah kisut kuning dibagi jumlah keseluruhan seluruhnya dikali 100%, berarti sama dengan jumlah kuningnya kan 3 per jumlah keseluruhannya 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 berarti 8 dikali 100%, hasilnya sama dengan 37,5%. Nah, bagaimana bagian C-nya? Bagian C-nya adalah jika 320 bagian C-nya jika terdapat 3.200 tanaman, berapa masing-masing fenotipnya? Jadi ditanyakan berapa kita menentukan ini berapa masing-masing fenotipnya. Berarti kembali kita pada perbandingannya ya. Berarti untuk bulat kuning, berarti rumusnya sama ya. Berarti bulat kuning sama dengan 3, jadi rumusnya sama dengan yang di atas, cuma yang diganti adalah persennya. Kalau di atas persennya, kalau ini persennya itu diganti dengan 3.200. Berarti untuk bulat kuning sama dengan 3/8 dikali dengan 3/8 dikali dengan 3.200 tanaman. Ini kita matikan saja ya. Ini mati. Ini tinggal 4.000 ya. 400. Berarti jumlah bulat kuning itu adalah 3 kali 400 berarti 1.200 untuk bulat kuning. Karena bulat kuning
sama dengan kisut kuning, maka kisut kuning juga berjumlah 1.200 tanaman. Mari kita cari jumlah bulat hijau. Jadi bulat hijau itu sama dengan caranya sama, berarti bulat hijau kan 1 per 8 dikali 3.200, ini mati, ini tinggal 400, maka 1 kali 400 berarti 400 tanaman. Karena bulat hijau sama dengan kisut hijau jumlahnya, maka kisut hijau juga 400 tanaman. Berarti kuning, berarti jumlah keseluruhannya bulat kuning dengan kisut kuning jumlahnya adalah 2.400, sedangkan bulat hijau jika dijumlahkan dengan kisut hijau jumlahnya 800, maka 2.400 ditambah 800 sama dengan 3.200. Berarti bisa terjawab, tergantung dari jadi jawabannya bulat kuning berjumlah 1.200 tanaman, kisut kuning juga 1.200 tanaman, bulat hijau 400 dan kisut hijau 400. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 3.200. Saya rasa demikian pembahasan soal tentang dihibrid ini, dan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang golongan darah, hemofilia, dan buta warna.